Makanan tersohor khas negara tirai bambu. Berburu kuliner Thailand Selatan, dari sarapan hingga jajanan malam. Menghangatkan tubuh dengan makan nabe dan minum teh hijau di negeri bunga sakura. Jalan-jalan kali ini saya akan mengajak Anda untuk ke negara Tiongkok. Dan hal yang tidak boleh dilewatkan ketika berkunjung ke Tiongkok adalah melihat kelucuan satwa panda. Sebelum kita ke rumah panda yaitu di kota Chengdu, saya akan terlebih dahulu bertolak ke ibu kota Tiongkok yaitu kota Beijing. I'm ready to go! Saya akan mengajak Anda ke Tiongkok, negara dengan segala keindahan alamnya dan juga ramah lingkungan. Kota Beijing yang merupakan ibu kota Tiongkok pun menjadi destinasi pertama saya. Perjalanan dari Jakarta menuju Beijing ditempuh dengan waktu sekitar 7 jam. Rute ini ditempuh dengan penerbangan langsung. Bagi Anda yang berencana berlibur ke negara Asia Timur, Tiongkok menjadi salah satu destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Wisatawan akan merasa nyaman begitu menginjakkan kaki di kota Beijing ini. Selamat datang di kota Beijing. Setelah menempuh perjalanan sekitar 7 jam, saya akhirnya tiba juga di ibu kota Republik Rakyat Tiongkok ini. Kota ini masih penuh dengan bangunan-bangunan modern pencakar langit dan juga arsitektur bersejarah. Dan kini saya sudah berada di salah satu ikon kota Beijing yaitu Tiananmen Square. Tiananmen Square adalah warisan sejarah di pusat kota Beijing. Lapangan ini terletak di luar pintu selatan istana kuno peninggalan dinasti Ming dan dinasti Qing. Tiananmen Square mirip dengan lapangan Monas di Jakarta, hanya saja lantainya sudah dilapisi dengan ubin batu alam. Kebersihan dan kenyamanan di lapangan ini sangat mengesankan. Tidak terlihat ada pedagang keliling yang hilir mudik di lapangan. Selain menjadi destinasi wajib bagi para pelancong, Tiananmen Square juga menjadi objek foto atau selfie. Lapangan ini ramai dikunjungi oleh warga, terutama pada akhir pekan atau pada hari libur. Setelah perjalanan yang melelahkan, saya memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu. Saya ingin mencoba kuliner khas Beijing. Jika bicara tentang kuliner Beijing, maka bebek packing menjadi salah satu makanan yang pasti disebut. Bebek packing adalah makanan khas Beijing yang sudah tersohor di dunia. Bahan masakannya antara lain daging bebek berkualitas tinggi yang dibakar dengan arang sehingga hasilnya daging yang merah dan empuk tapi juga dengan kulit yang gurih. Cara makannya pun unik sekali. Baiklah, jadi cara mengonsumsi bebek packing ini adalah dengan pertama sekali harus membalurkannya dengan bahan-bahan yang ada di sini ya, termasuk diantaranya kecap asin, gula, dan juga ada bawang putih dan lain sebagainya. Di sini saya memilih kecap, kemudian ada juga sedikit timun. Nah, lalu langkah yang paling penting adalah membungkus kulit bebek panggang dan juga dagingnya dan siap untuk dimakan. Tekstur daging bebeknya itu lembut, dia berlemak tapi nggak bikin enek. Bebek packing adalah makanan mewah yang dulu hanya disajikan di Istana Kaisar pada zaman dinasti Yuan, Ming, dan Qing. Namun sekarang bebek packing ini sudah disajikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tapi apa bedanya dengan bebek packing asli?
pas digigit tuh rasanya lumer di lidah. Beda dengan yang ada di Indonesia, kualitas jenis dari bebeknya sendiri mungkin dari pakannya itu membuat rasanya lebih renyah. Kulitnya mungkin ya, jadi waktu dan dia juga memang side dish-nya ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan biasanya bebek packing tuh hanya sama daun bawang sama yang kayak saus tiram ya. Tapi kalau di sini dia ada yang lainnya seperti ada melon, ada misalnya cucumber gitu ya. Jadi ada variabelnya lebih banyak gitu. Saat ini saya sedang menikmati duduk di atas cole. Jadi cole ini hanya ada di Thailand Selatan, di Bangkok pun tidak ada. Dan saat ini saya berada di Provinsi Pattani. Sekarang masih sekitar pukul 8:30 waktu Thailand. Jadi kita mau cari makanan seperti apa ya? Makanan sarapan khas di sini. Ini dia tempatnya. Yuk kita turun. Kami menemukan satu warung dengan pengunjung yang ramai. Kami pun penasaran melihat menu apa yang disajikan. Warung ini mempunyai konsep open kitchen. Saya pun melihat bagaimana proses pembuatan sarapan di Pattani. Maca, susu. Satu busaka, bugaya, dia rasa lah. Orang sini dia makan roti tu dia ganti nasi kabu, nasi lau tu boleh lah. Tapi ni saya ni sudah lama dah lah. Dalam 30 tahun lebih lah. Jadi biasa makan roti. Untuk mencicipinya, kami memesan semua rasa dan roti yang dimiliki warung ini. Jadi ini dia makanannya sudah datang. Ada 3 pilihan nih. Sausnya ada susu kental manis, lalu ini juga ada kacang, tapi warnanya kuning. Kayak gimana ya rasanya? Dan ini kari yang biasa kita makan kalau di Indonesia kayak gini. Sama ini juga sih, tapi kita coba dulu ya. Sebenarnya rotinya sama atau tidak. Sama yang biasa kita makan. Rasanya kayak plain aja rasanya. Hanya sedikit manis dari susu ini nih, kental manisnya. Jadi mungkin biar nggak bikin kita terlalu enak kali ya untuk makan ini pagi-pagi. Kita coba yang kacang. Kalau tadi itu kosong canenya. Kalau ini ada telurnya. Nah, teksturnya lucu sih, kayak ada getir-getir. Mungkin ini kacang yang di blender halus seperti itu ya. Nah ini karinya. Rasa karinya juga tidak terlalu kuat, jadi ya lumayan lah untuk menu sarapan di sini. Tapi satu piring ini aja pasti sudah kenyang karena banyak banget. Perut sudah kenyang, kami akan pindah lokasi dari Pattani ke Hat Yai. Dengan menggunakan mobil, kami menempuh jarak sekitar 140 km dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam. Kota Hat Yai merupakan kota terbesar di Thailand Selatan. Kami singgah ke Klong Hai Floating Market. Karena malam hari, kami pun hanya ingin merasakan jajanan khas Thailand. Pertama yang menarik perhatian ialah Kanom Krop. Jajanan ini terbuat dari tepung beras lalu diberi topping kelapa parut. Satu makanan khas sini bisa dibilang seperti pancake. Tadi pun saya tanya bahannya cuma dari tepung, telur dan juga kelapa. Saya coba dulu ya.
Indonesia seperti kue cookies, tapi tidak ada isinya. Usai mencicipi cemilan khas, pasti rasanya haus. Saya pun tertarik dengan gelas-gelas yang terbuat dari bambu sebagai wadah jika membeli minuman. Saya pun tertarik untuk membeli Thai tea. Penasaran rasanya sama tidak dengan yang dijual di Indonesia? Wah, jadi lucu banget ya. Ini dari bambu, ada bunganya. Dan tadi pun saya pesan Thai tea karena di sini memang terkenalnya Thai tea. Cobain ya. Beda, rasanya enak, asli dari sini. Itulah sedikit cerita perjalanan dalam berkeliling di Thailand Selatan. Jadi beginilah suasana malam hari di Nagoya, Jepang. Sangat berbeda dengan suasana di siang hari karena di malam hari lampunya mulai menyala. Dan yang terpenting kalau di Jepang ini paling nyaman kalau kita berjalan kaki karena trotoarnya sangat lebar. Jadi para pejalan kaki bisa merasa nyaman jalan kaki di Jepang. Jepang juga menawarkan menu makanan yang ramah bagi umat muslim di beberapa restoran. Salah satunya restoran yang terletak di pusat kota Nagoya ini. Kepitingnya gede banget. Nggak serem kan? Enggak, diem dia. Pegang ininya dulu, yang ada capitnya nih. Menu makanan malam ini serba kepiting. Disajikan dengan salah satu gaya penyajian yang khas dari Jepang, yakni hotpot atau nabe. Ditambah dengan kelezatan kepiting yang dibalut dengan telur dan tempura kepiting. Restoran ini untuk malam ni punya menu dia buat based on halal punya standard, so tak ada alkohol pun dalam ni, and semuanya seafood. Jadi makanan Jepang itu dibuat sesuai dengan filosofi Jepang, meskipun sederhana tapi sempurna dan presisi. Misalnya aja, ini supnya kelihatannya sederhana tapi penataannya luar biasa. Telurnya bentuknya aja menarik, presisi, dipotong dengan sangat tepat. Bahkan nasinya aja enak banget. Dan yang terpenting, seluruh makanan yang ada di restoran ini halal, jadi aman bagi wisatawan muslim, tidak mengandung babi dan juga tidak mengandung alkohol. Dengan demikian, wisatawan Indonesia yang ingin berwisata ke Jepang tak perlu khawatir. Sebagai negara sahabat, negeri bambu ini siap menyambut wisatawan muslim Indonesia. Kali ini saya menuju ke kota Nishou. Salah satu kota di prefektur Aichi, Jepang yang menawarkan teh hijau dengan warna hijaunya yang pekat, wangi yang elegan, dan rasa yang lezat. So yang ada kat depan ni ialah sebagaimana sebelum menjadi teh hijau. Ni adalah daun dipanggil tenja. この3種類をお客様お好みにブレンドしていただいて自分だけのオリジナルのお抹茶を作っていただきます。 Sekarang saya mau mengambil ada 3 jenis daun teh. Ini ada 3 jenis daun teh, satu yang paling pekat, satu yang tidak terlalu pekat, dan satunya lagi paling tidak pekat dan rasanya cenderung lebih manis. Jadi kita ambil 4 scoop, 4 sendok, nanti diaduk-aduk.
Di Museum Teh Hijau ini, wisatawan dapat mengetahui cara menghasilkan teh hijau berkualitas tinggi. Salah satunya ialah mencoba menggiling daun teh hijau dengan menggunakan alat penggiling. Alat ini namanya causut, digunakan untuk menggiling daun teh hijau. Salah satunya ialah mencoba menggiling daun teh hijau dengan menggunakan alat ini. Lumayan juga ya. Masih banyak nih daunnya. Bubuk teh hijaunya sudah mulai keluar. Oishi. Memang green tea-nya Jepang ini memang sangat khas. Tak hanya proses pembuatan teh, wisatawan juga bisa belajar cara meminum teh yang baik dan benar ala Jepang. Sekarang diaduk dengan teknik aduknya berbentuk seperti ini dengan menggunakan alat yang khusus untuk menghasilkan buih di atas green tea ini. Saya tidak tahu kalau cara meminum teh di Jepang sangat bertahap. Sekarang saya akan mencoba mengikuti apa yang sudah diajarkan. Pertama-tama, bagian ini, bagian yang ada gambarnya harus menghadap ke kita. Tampung menggunakan tangan kiri, pegang dengan tangan kanan, putar 2 kali, lalu boleh saya minum. Hanya 3 teguk, bagian ada bekasnya dilap, diputar lagi, baru diletakkan. Ternyata bagi masyarakat Jepang, teh hijau bukan hanya sekedar untuk dinikmati, melainkan sebuah budaya dan tradisi. Kini matcha menjadi sebuah rasa yang populer, tak hanya di Jepang, melainkan di seluruh dunia. Oishi! Ternyata green tea itu tidak hanya bisa dijadikan minuman saja, tapi juga bisa dijadikan berbagai macam cemilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.